Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 7 November 2021, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Hukum di Surga. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, pemeliharaanmu dan berkat-Mu. Kami kembali akan belajar firman-Mu, Tuhan berkati kami, sertai dan terangi agar kami mendapatkan berkat, iman kami dikuatkan melalui pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu 7 Oktober 2021, hukum di surga. Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan pondasi dari pemerintahannya. Dan karena Allah menginginkan kita untuk mengasihi Dia sebagai balasannya, Dia telah menciptakan kita sebagai makhluk yang bermoral dengan kebebasan moral, yaitu kebebasan yang melekat dalam kasih. Dan pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral. Partikel subatom, gelombang laut, kanguru, meskipun sampai pada taraf tertentu mengikuti hukum alam, semuanya tidak mengikuti atau membutuhkan hukum moral. Hanya makhluk yang bermoral yang melakukan hal tersebut. Marilah kita baca Yeskel 28 ayat 15 dan 16 yang berbicara tentang kejatuhan Lucifer di surga. Kecurangan ditemukan di dalam dia dan dia juga sudah berbuat dosa. Bagaimana penggunaan dari kata-kata di sini dalam konteks surga menyatakan tentang keberadaan hukum moral di surga? Baik kata kecurangan dan berbuat dosa adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk pada manusia. Tetapi kitab suci menggunakan istilah-istilah yang sama untuk apa yang terjadi di surga. Dan itulah sebabnya bahkan di dalam surga Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para malaikat, yaitu di bagian lain dari ciptaan itu sendiri. Hal ini seharusnya menyatakan kepada kita tentang adanya sesuatu yang sudah pernah terjadi di surga, sebagaimana juga di bumi ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 7 ayat 7, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Bagaimanakah ide yang sama ini bisa juga terjadi di surga? Paling tidak secara prinsip, di mana malaikat yang merupakan makhluk yang bermoral itu ada. Sebagaimana yang Ellen G. White jelaskan, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukum yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Khotbah di atas bukit halaman 124. Surga, bumi, tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk bermoral, Dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di surga atau di bumi, adalah dosa. Pertanyaan yang dapat kita renungkan sehubungan dengan pelajaran kita hari ini, mengapa ide sebuah hukum moral itu tidak bisa dipisahkan dengan makhluk yang bermoral? Tanpa hukum itu, apa yang bisa mendefinisikan arti dari moral itu dan apa yang tidak bisa? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita akan mendapatkan berkat melalui pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Terpujilah Tuhan untuk pelajaran hari ini. Tuhan mempercayakan kami kuasa untuk memilih di dalam kasih-Mu. Kiranya kami akan dapat menjadi berkat melalui pelajaran hari ini, agar kami senantiasa mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Berkati seluruh pemirsa yang mengikuti program ini, menyaksikan pelajaran ini, berkat Allah melimpah bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang setia mengikuti program ini. Marilah kita tetap bersama belajar sekolah sahabat setiap hari. Dan sampai ketemu pada pelajaran esok hari. Tuhan memberkati.